Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Runi Nuraini dari SMK Negeri 1 Kedung. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengolahan buah-buahan. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi pengolahan buah-buahan, peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan produksi hasil olahan buah-buahan. Berikut peta konsep tentang pengolahan buah-buahan. Pengolahan buah-buahan merupakan kegiatan produksi dengan bahan dasar buah-buahan yang dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan seperti sale pisang, manisan buah, sari buah, sirup buah, dodol buah, keripik buah, dan lain-lain. Pengolahan ini dimulai dari kriteria bahan yang digunakan, proses pengolahan, pengemasan, pelabelannya, perencanaan biaya, dan pemasaran. Buah-buahan merupakan bahan hasil pertanian yang banyak dikonsumsi masyarakat luas. Selain rasanya segar, buah juga kaya kandungan gizi, akan tetapi buah pada umumnya memiliki daya simpan yang sangat singkat. Setelah 2-3 hari, tekstur buah akan lunak dan mulai rusak. Indonesia sebagai negara tropis memiliki berbagai jenis buah-buahan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Banyak buah-buahan yang hanya akan kita peroleh pada musim tertentu. Demikian juga pada saat tertentu. Terjadi panen raya di mana buah-buahan melimpah sehingga banyak yang terbuang. Pengolahan merupakan solusi untuk menangani masalah tersebut. Berbagai produk olahan buah dapat dibuat dengan kriteria buah tertentu untuk produk olahan buah yang akan dibuat. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik, biasanya berbiji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, buah mengandung air, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Di samping kandungan protein dan lemak, terdapat beberapa jenis buah, artinya tidak semua buah mengandung lemak dan protein. Buah-buahan merupakan produk yang mudah rusak, baik secara mekanis maupun fisiologis. Kerusakan mekanis dapat terjadi akibat gesekan, penumpukan, atau kesalahan pemanenan, sehingga terjadi memar dan luka pada buah. Sedangkan kerusakan fisiologis terjadi penurunan secara fisiologis pada buah yang akhirnya terjadi pelunakan, tekstur buah, dan keriput. Pengolahan buah-buahan merupakan upaya untuk mengolah dan mengawetkan, yaitu dengan mengubah buah-buahan menjadi produk-produk olahan yang mempunyai penampakan rasa, warna, aroma yang khas. Produk olahan buah banyak jenisnya. Setiap jenis produk olahan buah memerlukan bahan dasar buah yang berbeda tingkat kematangannya. Jenis olahan buah-buahan. Yang pertama yaitu keripik buah. Keripik adalah chips yang umumnya dibuat melalui proses penggorengan menggunakan metode deep fat frying. Yang kedua yaitu manisan buah. Manisan buah adalah buah yang direndam dalam larutan gula pekat sehingga diperoleh buah yang manis dengan tekstur yang renyah dan awet. Kemudian sari buah. Sari buah merupakan sari atau filtrat buah melalui proses penghancuran buah dan penyaringan. Jam dan jeli buah. Jam atau selai. Jam dan jeli buah. Jam atau selai adalah produk olahan buah yang dibuburkan dan dicampur dengan gula atau sukrosa yang dimasak sehingga menjadi konsentrasi yang relatif kental menjadi pasta. Buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik.
Teman-teman, berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama berdasarkan musim berbuahnya. Nah, berdasarkan musim berbuahnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah buah musiman dan yang kedua buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak, nah kadang-kadang di saat yang lain tidak berbuah. Contohnya durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Nah teman-teman, kalau buah sepanjang tahun itu jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim, yang bisa dinikmati kapan saja. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan lain-lain. Teman, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, buah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama buah tropis dan yang kedua adalah buah subtropis. Buah tropis itu adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya nih, pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kalau buah subtropis itu merupakan buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Nah teman, kalau berdasarkan proses pematangannya nih, buah itu dibagi dua juga. Yang pertama buah klimaterik dan yang kedua adalah buah non-klimaterik. Lalu apa sih buah klimaterik itu? Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya nih, pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Sedangkan buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contoh, semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Teman-teman tahu nggak sih, menurut para ahli setiap buah memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat. Berikut ini kandungan dan manfaat beberapa buah-buahan. Yang pertama jambu biji. Jambu biji yang nama latinnya adalah Pisidium guajava kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Buah yang kedua adalah avokat. Buah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabatinya yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, khususnya kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Nah,
Kalau kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Tuh kan teman-teman, jika ingin tetap sehat dan awet muda, konsumsi saja buah avokat secara rutin. Biar cantik seperti Lisa atau ganteng seperti Kim Taehyung. Buah yang ketiga adalah pepaya. Pepaya bahasa latinnya adalah Carica papaya. Buah ini sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, dan kandungan antioksidannya mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah yang selanjutnya adalah belimbing, bahasa latinnya Averrhoa carambola. Buah ini rasanya manis sekali seperti yang lagi nonton video ini, dan juga segar dan berbentuk bintang jika dipotong. Memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, juga vitamin A, E, dan B kompleks. Buah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi tubuh dari radikal bebas. Belimbing juga dapat menurunkan darah tinggi loh, juga bisa mengatasi penyakit batuk. Dalam video game pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama adalah teknik pengolahan makanan. Level yang kedua, pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Level yang ketiga, penyajian dan kemasan. Jika kalian menyelesaikan 3 level tersebut, kalian akan mendapatkan level bonus atau bonus level. Yuk teman-teman, kita langsung saja menuju level pertama, yaitu teknik pengolahan pangan. Apa saja sih yang akan kita dapati di level 1 ini? Mari kita lihat petanya. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Teknik pengolahan makanan merupakan teknik dasar pengolahan bahan pangan yang dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, dan yang selanjutnya adalah teknik pengolahan panas kering atau disebut juga dengan dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat merupakan teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. A. Teknik merebus atau boiling. Teknik ini adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan bisa berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air panas. B. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik ini merupakan cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Bahan makanan yang dipoach biasanya adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairannya bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu.
C. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Ini merupakan teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan agar aroma yang keluar menyatu dengan cairan. D. Teknik menyetup atau menggulai yang disebut juga dengan stewing. Ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairannya tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari memasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. E. Teknik mengukus atau steaming. Ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Caranya adalah panaskan terlebih dahulu alat pengukus yang sudah diisi air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian, masukkan bahan makanan pada steamer. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang akan menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Dan nilai gizinya tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Contoh makanan yang diolah dengan steamer adalah puding, bolu, sayuran, ikan, dan ayam. F. Teknik mendidih atau simmering. Teknik ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. G. Teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini membutuhkan waktu yang lama seperti membuat nasi, tim, dan coklat. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan ini adalah pengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Contohnya adalah A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Mengolah dengan metode ini biasanya beberapa kandungan gizi dalam makanan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Biasanya juga lebih sedikit kehilangan kandungan vitaminnya yang biasanya larut dalam air karena metode ini tidak menggunakan air, teman-teman. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibaliknya. Yang C. Teknik menumis atau sauteing. Ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambahi sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. D.
Teknik memanggang atau baking. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama memanggang kering. Teknik ini biasanya digunakan untuk pastry dan roti, juga bisa untuk daging dan ikan. Yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah yang pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempeng besi panas atau griddle atau di atas panci dadar yang disebut dengan teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Grill juga bisa dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang. Ketiga, teknik pengolahan lainnya. Yang pertama adalah menghaluskan. Maksudnya adalah membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Yang kedua adalah mencampur. Ini maksudnya menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Dan yang ketiga adalah menyaring atau memeras. Maksudnya, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang terakhir adalah tidak dimasak. Ini maksudnya adalah bahan pangan itu kadang-kadang ada yang dimakan mentah atau raw food, jadi tidak perlu dimasak. Contohnya seperti sayuran dan buah. Baiklah teman-teman, karena level 1 sudah selesai, kita langsung saja menuju level 2. Teman-teman, agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, dilihat dari gambar, kalian bisa lihat prosesnya. Proses yang pertama adalah perencanaan, selanjutnya pelaksanaan atau pembuatan, dan selanjutnya adalah penyajian atau pengemasan. Yang terakhir adalah evaluasi. Teman-teman, apabila diaplikasikan dalam sebuah contoh, tahapan pembuatan makanan dan minuman berbahan buah segar bisa kita contohkan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi makanan. Yang pertama dilakukan adalah perencanaan. Dalam perencanaan ada dua tahapan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Nah, misalnya nih, kalau cuaca panas seperti ini, enaknya kita makan yang segar-segar kan ya? Nah, yang kedua adalah ide gagasan. Kira-kira kalau kita sudah panas-panas begini, yang paling enak nih kayaknya makan rujak buah. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini ada yang pertama persiapan. Persiapan apa saja yang kita perlukan untuk membuat rujak buah? Ya, misalnya beli buah, mencuci peralatannya, dan menyiapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan sendiri ini misalnya bahan rujak buah itu bisa buah, kemudian bahan bumbu-bumbunya. Yang selanjutnya adalah alat. Alat apa saja yang dibutuhkan? Misalnya pisau, cobek, dan lain-lain. Tahapan yang selanjutnya adalah proses pembuatan. Misalnya kita kupas dulu buahnya, cuci, kacangnya digoreng, gulanya dicincang, dan sebagainya.
Yang tahapan ketiga adalah proses pembuatan bumbu. Haluskan dulu bumbunya, diulek-ulek, dan selanjutnya. Tahapan yang selanjutnya adalah proses pemotongan buah. Buah yang sudah dikupas tadi kita potong-potong sesuai dengan selera. Tahapan yang terakhir adalah penyajian. Nah, rujak ini dipisahkan dari bumbu atau rujak ini mau disiram langsung dengan bumbunya. Oh ya, masih ada. Tahapan yang paling terakhir adalah evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita mencoba dulu hasil pengolahan makanannya. Apa ada yang kurang atau ada perbaikannya. Sedangkan tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi minuman juga memiliki tahapan yang sama dengan pengolahan makanan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, persiapannya, alat dan proses pembuatannya, kemudian juga tahapan penyajian atau pengemasan, dan juga evaluasi. Yang membedakan adalah yang tadi dibuat menjadi makanan, yang ini dibuat menjadi produk minuman. Tak terasa teman-teman, kita akan menuju level ketiga. Yuk kita simak. Level ketiga membahas tentang penyajian dan pengemasan. Penyajian atau pengemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olah panganan. Penyajian atau pengemasan memegang peranan penting dalam proses produksi pengolahan pangan karena akan menjadi daya tarik orang untuk memakan atau membelinya. Ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Antara lain, yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak merubah rasa atau produk pangan olahan. Yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian ini aman bagi kesehatan dan bersih, teman-teman. Baiklah teman-teman, mari kita rangkum apa saja yang sudah kita pelajari di video ini. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas, basah atau moist heat menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan ini antara lain berupa teknik merebus atau boiling, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Selanjutnya, teknik menyetup atau menggulai yang disebut juga dengan stewing. Selanjutnya adalah teknik mengukus atau steaming dan juga teknik mendidih atau simmering. Dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Kedua, teknik pengolahan bahan pangan panas kering atau dry heat cooking yaitu mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Contoh dari teknik ini antara lain teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit shallow frying, teknik menumis atau sauteing, teknik memanggang baking, dan juga teknik membakar disebut juga dengan grilling. Ketiga, tahapan pembuatan pengolahan pangan yaitu perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, kemudian pelaksanaan meliputi persiapan dan proses pembuatan. Selanjutnya adalah penyajian dan pengemasan serta evaluasi. 4. Fungsi kemasan yang utama adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman konsumsi dan tahan lama. Dan yang terakhir adalah dalam melaksanakan pembuatan pengolahan makanan dan minuman perlu memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan.
Baiklah teman-teman, itulah tadi seluruh video pembelajaran tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kalau saya akhiri, kita ketemu lagi di video yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.